terkuak, penyebab pemain naturalisasi timnas Malaysia gagal cetak gol melawan Singapura di kandang sendiri. Gagalan timnas Malaysia melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 memunculkan banyak spekulasi dan sorotan tajam, terutama terhadap performa 9 pemain naturalisasi yang gagal memenuhi ekspektasi. Dalam laga terakhir melawan Singapura di kandang sendiri, para pemain ini tidak mampu mencetak satu gol pun. Salah satu faktor utama yang diduga menjadi penyebab buruknya performa timnas Malaysia adalah pengumuman mendadak Federasi Sepak Bola Malaysia terkait penggantian pelatih kepala Pau Marty dengan Peter Klamoski. Keputusan ini diumumkan di berjalannya Piala AFF 2024, sebuah langkah yang dianggap mencederai moral tim. Pelatih Pau Marty yang memiliki rekam jejak mentereng sejak bergabung dengan tim mengaku terkejut dan merasa tidak dihargai atas keputusan tersebut. Beberapa pemain dilaporkan juga kehilangan motivasi akibat situasi yang aneh dan janggal ini. Pemain-pemain kehilangan fokus karena keputusan itu. Bagaimana mungkin di tengah kompetisi sekelas Piala AFF pelatih kami diumumkan akan diganti, ujar salah satu pemain Malaysia yang enggan disebutkan namanya. Kemarahan supporter yang memuncak. Hasil buruk timnas Malaysia memicu gelombang kemarahan di kalangan supporter Harimau Malaya. Tidak hanya kecewa atas tersingkirnya tim dari Piala AFF, mereka juga marah terhadap performa para pemain naturalisasi yang dianggap tampil di bawah ekspektasi. Kami ingin evaluasi total. Mulai dari pemain, pelatih hingga manajemen FAM harus bertanggung jawab, kata salah satu pentolan supporter yang memimpin aksi protes di depan kantor FAM di Kuala Lumpur. Sayangnya kekecewaan ini tidak berhenti pada protes damai. Beberapa supporter Malaysia bahkan terlibat dalam tindakan kriminal demi menyaksikan pertandingan Piala AFF 2024 di Kamboja. Tragedi kelam, supporter membunuh demi sepak bola. Kasus tragis terungkap di Kuching, Malaysia, ketika seorang pria berusia 20 tahun ditangkap setelah membunuh seorang perempuan demi mendapatkan uang untuk mendukung timnas Malaysia berlaga di Piala AFF. Korban Nurul Asikin Lan ditemukan tewas dengan luka-luka serius. Tersangka mengaku membutuhkan uang untuk menonton pertandingan melawan Kamboja. Ia mencuri perhiasan korban dan kemudian membunuhnya, ungkap Kepala Polisi Kuching Manca Atta dalam konferensi pers. Kasus ini menambah catatan kelam sepak bola Malaysia di tahun 2024. Rival regional melaju pesat, sementara Malaysia terpuruk. Para rivalnya di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand semakin menunjukkan perkembangan pesat. Bahkan beberapa pemain dari ketiga negara ini sudah mulai bersinar di kompetisi Eropa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pengamat sepak bola Malaysia. Mereka menilai FAM perlu melakukan reformasi besar-besaran untuk mengembalikan kejayaan sepak bola negeri jiran. Jika FAM tidak segera bertindak, kita akan terus tertinggal dari negara-negara tetangga. Harimau Malaya butuh perubahan yang mendasar, ujar pengamat sepak bola Malaysia, Syed Abdullah. Di tengah gelombang kritik dan kemarahan, FAM telah berjanji untuk mengevaluasi seluruh jajaran tim, termasuk pemain dan staf pelatih. Mereka juga berencana memperketat proses naturalisasi pemain agar hanya pemain berkualitas tinggi yang memperkuat timnas di masa depan. Kami memahami kekecewaan supporter. Kami berkomitmen untuk belajar dari kesalahan ini dan membangun tim yang lebih kuat di masa mendatang, kata Presiden FAM Hamidin Mohd Amin. Namun, apakah langkah ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan supporter dan membangkitkan kembali sepak bola Malaysia? Hanya waktu yang akan menjawab. Malaysia tersingkir dari Piala AFF 2024 dan kehilangan poin di ranking FIFA, sebuah episode kelam Harimau Malaya. Kabar buruk lain menghampiri skuad Harimau Malaya. Mereka juga mengalami penurunan peringkat di ranking FIFA setelah hasil imbang melawan Singapura. Hasil mengecewakan di Piala AFF 2024. Dalam pertandingan terakhir penyisihan Grup B Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Bukit Jalil Jumat 2012-2024, Malaysia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Singapura.
Meski tampil dominan dan menciptakan banyak peluang, buruknya penyelesaian akhir menjadi batu sandungan besar bagi skuad asuhan Pau Marti. Statistik menunjukkan Malaysia melepaskan 20 tembakan dengan 5 di antaranya tepat sasaran, namun tidak ada yang berhasil mengoyak gawang Singapura. Hasil ini membuat Malaysia mengakhiri perjalanan mereka di urutan ketiga klasemen dengan grup B dengan 5 poin, di bawah Singapura 7 poin dan Thailand 10 poin. Pukulan ganda. Penurunan poin FIFA? Tak hanya gagal lolos ke semifinal, Malaysia juga mendapatkan kabar buruk lainnya. Menurut laman Football Ranking, hasil imbang melawan Singapura yang memiliki peringkat FIFA lebih rendah menyebabkan Malaysia kehilangan 0,49 poin. Dengan demikian, Malaysia kini memiliki score balance atau notable 02 poin dan turun di peringkat 102 dunia. Sebaliknya, Singapura yang mengamankan hasil imbang justru mendapatkan tambahan 0,49 poin, memperkuat posisi mereka di peringkat 160 dunia dengan total 1,011 poin. Kegagalan Malaysia melaju ke semifinal Piala AFF 2024 menjadi pukulan telak bagi para pendukung. Stadion Bukit Jalil yang penuh dengan ribuan supporter Harimau Malaya berubah menjadi sunyi setelah peluit akhir berbunyi. Kekecewaan tidak hanya tertuju pada para pemain, tetapi juga pada Federasi Sepak Bola Malaysia M dan pelatih Pau Marti. Banyak pihak mengkritik performa para pemain naturalisasi yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi. Di sisi lain, keputusan FAM yang mengumumkan pelatih baru Peter Klimovsky sebelum kompetisi berakhir menimbulkan kegaduhan internal yang memengaruhi moral tim. Singapura melaju ke semifinal, Malaysia tinggal kenangan. Dengan hasil ini, Singapura akan melangkah ke babak semifinal dan menantang juara grup A. Saat ini posisi juara grup A masih diperebutkan oleh Vietnam, Indonesia, dan Myanmar. Sementara itu, Thailand berhasil mengamankan posisi puncak di grup B dengan hasil sempurna dan melaju ke semifinal sebagai unggulan teratas. Evaluasi besar untuk sepak bola Malaysia. Kegagalan di Piala AFF 2024 menambah daftar panjang keterpurukan sepak bola Malaysia. Para penggemar dan pengamat menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap semua elemen, mulai dari manajemen, pelatih, hingga pemain. FAM harus segera melakukan perubahan besar. Kekalahan ini bukan hanya masalah taktik, tetapi juga mentalitas dan kebijakan jangka panjang. Kami ingin melihat Malaysia kembali berjaya, bukan menjadi penggembira di Asia Tenggara, ujar salah satu pendukung Harimau Malaya. Persaingan ketat rival di Asia Tenggara. Sementara Malaysia terpuruk, rival-rival mereka seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand terus menunjukkan perkembangan signifikan. Timnas Indonesia misalnya kini memiliki beberapa pemain yang merumput di Eropa dan berada di jalur menuju semifinal Piala AFF 2024. Hal ini semakin menegaskan perlunya langkah konkret dari FAM untuk mengejar ketertinggalan. Tanpa perubahan nyata, Malaysia akan semakin sulit bersaing di level internasional, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Kesimpulan, kegagalan Malaysia di Piala AFF 2024 menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Dengan kompetisi yang semakin ketat, pembenahan struktural dan kebijakan pengembangan pemain muda harus menjadi prioritas. Jika tidak, masa depan sepak bola Malaysia akan sepak bola makin terpuruk sementara rival mereka terus melangkah maju.